Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Widya Latifah, mahasiswi dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam semester 2 di kampus IAIN Langsa. Podcast ini aku buat untuk menuntaskan tugas dari mata kuliah Psikologi Perkembangan Dewasa dan Lansia. Di podcast ini, aku akan membahas tentang keadaan fisik dan kesehatan masa dewasa akhir. Dewasa akhir itu sekitar umur berapa sih? Nah, dewasa akhir itu sering disebut juga dengan lansia. Usianya mulai dari 60 tahun sampai meninggal. Tentu di antara kita memiliki orang tua yang beranjak menuju fase lansia ataupun sudah berada di fase lansia. Nah, pada masa dewasa akhir atau lansia, orang tua itu mengalami ageisme atau diskriminasi usia. Ageisme itu adalah bentuk stereotip dan diskriminasi terhadap individu atau kelompok. Pada masa ini, mereka menilai individu atau kelompok itu hanya berdasarkan persepsi. Mereka itu sangat menyederhanakan realitas, sehingga penilaian mereka itu tidak seimbang. Dan pada masa ini juga, orang tua cenderung membedakan beberapa golongan dengan sengaja, yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Itu disebut juga dengan diskriminasi atau pembedaan. Pembedaan tersebut biasanya didasarkan pada agama, etnis, suku, dan ras. Diskriminasi sering terjadi diawali dengan prasangka. Dengan prasangka, kita membuat perbedaan antara kita dengan orang lain. Misalnya membedakan kelompok A dengan kelompok B. Sikap diskriminasi pada orang tua ini dapat tertanam pada anak-anak, sehingga dapat membahayakan generasi. Karena diskriminasi itu membedakan bahwa diri kita ini lebih lemah atau lebih memiliki banyak kekurangan daripada diri orang lain atau kelompok. Keadaan fisik pada masa ini mengalami kemerosotan secara bertahap yang disebut juga dengan primary aging atau penuaan primer. Primary aging ini tidak dapat terhindarkan. Setiap lansia pasti akan mengalami gerakan melamban, penglihatannya memudar, gangguan pendengaran, dan sebagainya. Berbeda dengan secondary aging atau penuaan sekunder, yang mana penyakit seperti tekanan darah tinggi, diabetes, dan penyakit jantung koroner tidak menimpa semua orang karena bertambahnya usia, namun lebih karena mereka memilih praktik gaya hidup yang tidak sehat yang mengarah pada perkembangan penyakit tersebut. Senescence merupakan penuaan dini, di mana sel-sel sudah tidak dapat berfungsi tetapi belum menjadi sel yang mati. Senescence ini merupakan mekanisme mencegah sel yang telah rusak untuk dapat diperbaiki. Nah, di Jepang umur tertua tercatat meninggal di usia 116 tahun. Di umur ini beliau masih aktif bekerja. Terdapat beberapa rahasia untuk dapat menua dengan sehat, yaitu mengonsumsi fisiotin, masak makanan dengan suhu yang tidak terlalu tinggi, jauhi makanan dengan lemak jenuh, berolahraga, dan jauhi stres.
Pada masa ini, dewasa akhir juga mengalami perubahan sistemik. Salah satu efek yang diberikan oleh penyakit sistemik adalah perubahan pada kuku. Kukunya itu menjadi tidak normal atau semacam kelainan kuku. Tidak hanya itu, penyakit sistemik juga bermanifestasi pada rongga mulut, sehingga menyebabkan penyakit mulut, seperti gigi yang sudah mulai lepas dan masalah pada indera pengecap. Perubahan organik sering terjadi pada masa lansia, tetapi kondisi ini juga bisa terjadi pada orang yang lebih muda. Kondisi ini secara tidak langsung terjadi akibat kerusakan otak pada area-area yang terkait pada kemampuan belajar, mengingat, merencanakan, dan mengambil keputusan. Gejala pada gangguan mental organik sebenarnya bisa berbeda-beda, tergantung kondisi yang melatar belakanginya. Namun, ada beberapa gejala utama gangguan mental organik, diantaranya sering lupa, sering bingung, dan sering merasa gelisah. Selain itu, orang yang mengalami gejala mental organik juga akan merasakan gejala seperti sakit kepala, sulit konsentrasi, sulit fokus, kehilangan keseimbangan tubuh, dan kesulitan melakukan kegiatan sehari-hari, misalnya menyetir. Nah, penyebab gangguan mental organik itu disebabkan oleh penyakit yang dapat menyebabkan penurunan fungsi saraf otak. Selain penyakit tersebut, ada juga beberapa kondisi yang dapat mengganggu gangguan mental organik, yaitu cedera otak berat, gangguan pernapasan yang menyebabkan rendahnya kadar oksigen atau hipoksida dan tingginya kadar karbon dioksida dalam tubuh. Ada juga gangguan jantung dan pembuluh darah, penyalahgunaan obat-obatan dan alkohol, kanker otak atau kanker lain yang menyebar ke otak, infeksi seperti HIV, infeksi otak, meningitis, dan sifilis, dan ensefalopati yang disebabkan oleh kelainan hati. Pada masa 50 tahun, ingatan mulai menjadi lebih pendek atau lebih mudah melupakan sesuatu. Hal ini disebabkan karena penuaan alami mengubah ukuran dan fungsi otak. Berkurangnya kemampuan sepenuhnya disebabkan oleh kematian sel-sel otak dan sinapsis. Otak semakin susut, dan resiko berbagai penyakit terkait dengan otak akan terus meningkat. Sekitar 5% orang dewasa mengalami gejala awal Alzheimer di usia 50-an. Oleh karena itu, Anda perlu mengetahui perubahan pada diri Anda atau perubahan pada orang tua Anda. Apakah terjadi akibat penuaan alami atau gejala Alzheimer? Risiko ini meningkat setiap 5 tahun saat usia mencapai 80 tahun. Risiko Alzheimer menjadi 50% lebih besar. Oleh karena itu, lansia diharuskan tetap rutin berolahraga untuk meningkatkan kemampuan otaknya. Misal, dengan senam aerobik dan mengonsumsi makanan yang sehat untuk otak. Perubahan yang terjadi pada lansia adalah penurunan pada persepsi sensoris yang dimiliki pada setiap indera dan merupakan kesatuan integrasi dari persepsi sensori. Gangguan sensori pada masa ini mengalami gangguan pendengaran tipe sensorineural, di mana lansia akan sulit mengerti pada pembicaraan pada tempat ramai, sehingga
mereka akan membesarkan suaranya supaya terdengar oleh lawan bicaranya. Usia yang lebih tua membuat seseorang mengalami perubahan kebiasaan tidur. Jadi pada masa dewasa akhir ini mereka jadi lebih sedikit waktu tidurnya. Berapa lama sih waktu ideal yang dibutuhkan lansia? Seiring bertambahnya usia, durasi tidur akan semakin berkurang. Hingga pada usia 60 tahun durasi tidurnya hanya 7 jam per hari. Pada usia 61 sampai 64 tahun, durasi tidur malam menjadi 7-9 jam per hari. Dan pada usia 65 tahun ke atas, durasi tidur mereka menjadi 7-8 jam per hari. Seiring bertambahnya usia, organ tubuh akan mengalami penurunan fungsi, sehingga memengaruhi hormon dalam tubuh. Salah satunya melatonin. Melatonin ini yang mengatur siklus bangun dan tidur seseorang. Jika produksi hormon ini berkurang atau terganggu, maka siklus tidur menjadi berubah. Pada masa dewasa akhir, fungsi seksualnya berubah dari masa yang lebih muda. Pada pria, biasanya membutuhkan waktu lebih lama untuk ereksi dan ejakulasi. Hal ini disebabkan karena di atas usia 40 tahun mengalami penurunan libido atau gairah seksual. Orang-orang tua mengalami kepikunan, Alzheimer, dan depresi. Hal ini merupakan masalah dalam mental dan perilaku mereka. Kepikunannya karena menurunnya fungsi kognitif dan perilaku akibat fisiologis. Demensia atau kepikunan ini merupakan penurunan fungsi kognitif seperti daya ingat, emosi, pengembalian keputusan, dan fungsi otak lainnya. Karena parahnya akhirnya mengganggu kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Sedangkan Alzheimer itu merupakan penyakit pada fisik yang merusak otak seperti kanker yang merambat ke otak ataupun kanker otak itu sendiri. Nah, kalau depresi pada masa dewasa akhir ini sangat rentan untuk terkena depresi. Orang tua yang mengalami depresi kebanyakan terlihat adanya gejala hilangnya tenaga, hilang rasa senang, tidak bisa tidur, atau keluhan rasa sakit atau nyeri. Kalau menurut Brodety, gejala yang sering tampil yaitu kecemasan, perlambatan motorik, kelelahan, mencela diri sendiri, insomnia, dan pikiran bunuh diri. Jadi sangat penting bagi kita sebagai anak untuk mengingat kemungkinan terjadi penyakit depresi pada lansia, agar dapat menjauhkan orang tua dari penyebab-penyebab terjadinya problematika pada orang tua kita. Sekian podcast dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.